Kadang-kadang Ustadz ditelepon jam 2 malam untuk mandikan jenazah di Permata Bunda rumah sakit atau rumah sakit haji. Itu nggak tahu manusia dari mana, kenapa, yang penting dipanggil untuk mandikan. Kita hanya berdoa supaya Allah selalu melindungi. Itu nomor satu. Ya, jangan dianggap dampak Bilal ini tidak serius, sangat serius dia, mengancam pun. Tapi karena ini fardu kifayah, mengangkat dosa satu kampung, Allah lindungi insya Allah. Oke ya. Siapa tadi yang paling berhak memandikan jenazah? Oke, itu udah satu ilmu kan? Aturnya kemarin bawa buku catatan sendiri-sendiri ya. Jadi dicatat mana yang benar. Oke, ini sudah selesai, kita tengok, kita bersihkan ini udah, tidak ada lagi yang lengket, baru kita siram. Ya, mana satu orang, sini satu orang. Kan koyongnya itu ya. Satu orang, sini satu orang. Ambil koyongnya. Satu. Seolah-olah ada airnya. Ambil airnya. Ambil. Ambil. Udah, ini mengasihkan gayung ke Ustadz, dia mesti begini. Ya, balik. Nampak? Jadi Ustadz yang mau nyiram tinggal ambil gini. Ya. Setelah selesai, beliau udah standby itu, ambil ini, Ustadz ambil lagi. Paham? Nah, jadi tidak ada yang bingung. Macam mana ini, nggak ada. Makanya usah belajar sedetail-detailnya sampai dengan cara megang gayung pun diajari. Jadi jangan main-main, ya. Nah, lagi, kok lemas sekali macam mau meninggal pula. Sedarlah. Udah takut? Udah ya? Air yang disiramkan namanya air mutlak. Air apa? Air mutlak itu air yang suci lagi. Itu yang kita tampung dari air sumur kah, air leding kah, itu dia. Perlu banyak, tergantung kondisi jenazah. Jangan sampai mubazir, jadi nggak perlu bertong-tong itu. Ya, oke. Kita siram ini. Kita megang gayung kiri, tangan itu mecah di sini. Ya, nampung. Jadi jangan langsung air kayak gini. Itu menyakiti jenazah. Jadi Rasul pernah bertanya dengan istrinya Ibunda Aisyah, tahukah kau kapan jenazah itu yang paling terasa sakit? Kata Aisyah tidak tahu. Ketika dia dimandikan. Kenapa ya Rasul? Karena pada saat itu dia masih merasakan rasa sakit dan perih dicabut nyawa, kemudian disiram air. Bagaimana kalau kita sedang perih, disiram air? Pertama sakit dong, ya kan? Itu kata Nabi, maka kita pelan-pelan ini pecahnya di sini tangannya. Nampak? Yang pecah itu tangan apa? Kanan, yang kiri megang air. Kemudian menyiramnya kita harus belah dua. Yang kanan dulu. Mana sebelah kanan? Ini yang kanan, maka kita arahkan air ini sebelah kanan dulu. Sampai ke bawah, tangan kanan dan kaki kanan hingga ke ujung. Berapa kali? Sunnahnya 3 kali. Berapa? 3 kali, kemudian 3 kali kiri, kemudian 3 kali tengah. Udah berapa kali? 9. Itu yang kata orang-orang tua dulu, air 9. Ditampung, diminum, nggak boleh. Ditampung aja nggak boleh lagi diminum. Sunnahnya hanya 3 kali. Sudah basah ini semuanya? Basah, oke. Kita sebut. Ini ada sabun, 2 sabunnya. Pertama yang cair, kedua yang padat. Sabun apa ini? Kau tahu? Nah, kenapa pakai sabun telepon? Hah? Ini sabun telepon, sabun yang memiliki kadar soda yang cukup tinggi. Jadi dia bisa mengangkat lendir. Main ini belendir loh. Kitanya bangun tidur bau jigong. Bener nggak? Apalagi nggak bangun-bangun. Bau luar biasa ini. Jadi jangankan yang meninggal, kita yang hidup pun bagus pakai ini. Setelah itu baru pakai Lifebuoy atau Gift sabun yang lain. Tapi ini dulu.
Ya, siapa-siapa yang sering BB, tau BB? Apa? Bawa badan. Mau bangke, ya? Nah, itu pakai ini supaya lebih terjaga dia, bikin orang nyaman di sebelah kita. Kau. Kan gitu. Alasan kenapa digunakan sabun telepon apa? Karena memiliki soda yang tinggi, bisa mengangkat lendir. Jadi jenazah ini kesat dia. Yang ini sama tapi bentuk cair, ini padat. Kita gunakan ini, dikucek supaya dia lebih banyak busanya. Kita pakai kain, tak sarung tangan. Tidak mesti sarung tangan, tapi ada kain, pakai kain lebih bagus. Jadi supaya buih itu banyak. Nah, diginikan. Setelah itu baru kita sapu ke mukanya. Udah mandikan nih. Ya. Innalillahi. Kita hidung, mata, kudu, kemudian ini kita harus tahan jijik ya. Iya, iya. Ini ketiaknya kita bersihkan. Ya iyalah. Iya. Ini tanggung jawab kita yang mandikan. Ini tangan untuk kita nyuap kan, kena ke ketiaknya. Kalau nggak sanggup jangan buat, karena ini pahala satu kampung kan. Iya. Mengangkat dosa satu kampung. Nah ini sela-sela jarinya nih kita ginikan. Kalau kukunya panjang, tarik pakai tang ini, ada tang? Ada. Mau pakai tang? Sekarang tarik pakai tang, ada tang, ambil tang. Mau? Nanti potong ya. Yang disuruh Nabi panjangnya Pak? Jenggot. Janggut bukan kuku. Kalau memanjangnya juga jangan kuku, gigi panjangnya. Nanti potong ini nak ya. Nggak boleh, ini begitu setan. Ini bersihkan ini. Kemudian pas di daerah kemaluannya ini dilewati dulu, terus ke kaki, sama kayak tangan tadi, celah-celah kakinya ini mesti dibersihkan. Kalau ada kukunya panjang juga biarkan aja, jangan dipotong-potong. Kalau ada tatonya, ada nggak tatonya nih? Kan tato ada dua itu, tato Amerika sama tato Nusantara. Kalau tato Amerika kan pakai tinta tuh. Iya. Tato Nusantara tuh putih-putih. Panu. Ya itu tato Nusantara namanya. Acan bin Maun tuh. Ada nggak tato Nusantaranya? Ada. Cepat kali bilang nggak adanya, berarti ada ini. Buka boleh. Kalau ada tato itu nggak urusan kita, itu urusan dia sama Allah Taala. Ustadz banyak mandikan preman supaya dibuka dadanya ada burung elang gini. Dalam hati Ustadz apa? Pikir pakai tato nggak mati, rupanya mati juga. Ya, ada lagi gambar ceweknya di kakinya, di tangannya banyak. Itu selamat menikmati asap kubur ya. Allah marah betul itu. Nggak boleh ya. Setelah ini bersabun, udah bersabun, kita siram lagi pakai air mutlak. Ini kayaknya udah nggak lama juga ini. Ya. Kita doakan Ustaz. Nggak sempat nunggu tamat ini tempatnya. Amin. Siram ini. Nah, udah sarapan belum? Siram ini sekujur tubuh sampai tidak ada lagi sabunnya. Cara menandakan sabunnya sudah tidak ada, itu tangannya diginikan. Kesat. Kalau masih licin berarti masih ada sabun. Jadi kesat. Pahanya semua kesat. Kesat. Kalau belum kesat harus dikesati. Ya, kalau enggak juga pakai apa mau? Kesat pasir mau, kesat pasir. Iya. Nah ya, sudah yakin kita semuanya kesat, bersih, baru kita ganti posisi. Kemana ganti posisinya? Kita balikkan ke arah kanan. Tergantung situasi, boleh ke kanan, boleh ke kiri. Tapi lebih disunnahkan ke arah kanan dulu. Balikkan ke kanan. Cara balikannya, tangan mereka semua di sini, meluk dia. Wah. Meninggal tahu.
Nah, kan? Nah, ini gini posisinya kan? Ini posisinya seperti ini. Sama seperti yang awal tadi, kita siram dulu pakai air mutlak. Jangan kamu siram dulu. Gimana tadi siram yang Ustaz kasih tahu? Nah, ya oke. Siram. 3 kali buat. Hidup Imet. Asisten ya? Ya nggak apa, Pak itu asisten. Iya. Penghormatan nih Pak. Soalnya nggak lama lagi ke sos tenan. Iya. Kayaknya nggak lama lagi. Udah 3 kali tadi kan? Iya, dah. Cukup. Udah basah ini semua kan? Dah. Sama seperti tadi. Kita ambil lagi sebelum telepon nih. Kita gini kan. Kuduknya semua rambutnya. Ini semua wajib disabuni. Sampai ujung. Yang ketawa cepat meninggal. Mau nggak? Nah, jangan ketawa. Serius. Serius. Ya nggak apa, makanya meninggal. Dapat. Udah sabun nih kan? Jangan siram dulu. Kita mau istinjakan dia. Cara mengistinjakannya biar lapang. Ini yang di kaki, angkat kaki kirinya. Iya, betul. Betul, jangan ketawa. Ini bukan melawak ini. Betul. Beranikah anak-anak ustadz ketawa ketika mandikan jenazah beneran? Anggap ini beneran. Yang bercakap cepat meninggal. Amin. Ya Rabbal alamin. Udah ya? Mati tabrakan. Peluk. Gini ya, kenapa diginikan? Biar kita leluasa untuk membersihkan tuburnya. Paham? Dah tinggi kali. Nanti disalpul nyawa. Pakai tangan kiri, pakai sarung tangan. Siapa yang boleh pakai sarung tangan? Siapa yang boleh nggak pakai sarung tangan? Hanya satu aja. Siapa? Pasangannya. Jadi kalau si istri mandikan suami, mengistinjakan suami, dia boleh nggak pakai sarung tangan. Suami juga gitu mandikan istri, dia boleh nggak pakai sarung tangan. Selain itu wajib pakai sarung tangan, karena kita tidak boleh menyentuh kemaluan yang lain kecuali pasangan sendiri. Paham? Oke. Angkat. Jadi kita bersihkan ini. Betul-betul kita pegang tuburnya. Ya. Kemudian tetap jangan ditengok. Ini betul kan? Bagaimana kita tahu ada atau tidak kotorannya? Tengok kain putih ini. Ada nggak warnanya? Ya kan? Oh masih ada misalnya warna kuning, berarti masih ada kotorannya kan? Nah sebelum dia dimasukkan lagi, dia cuci dulu lagi. Minta air. Dicuci ini, dikucek-kucek sampai dia putih lagi. Udah bersih kan? Masukkan lagi. Tengok lagi. Ternyata warna kuning sudah tidak ada. Tapi yang ada warna hijau. Karena dia baru makan daun ubi tumbuk tadi malam. Ya kan? Oke? Bersihkan lagi. Air lagi, bersihkan lagi. Ya, selesai. Istinjakan lagi. Alhamdulillah, kuning tidak ada, hijau nggak ada. Yang ada merah. Kenapa? Baru makan buah naga. Jadi sampai selesai tidak ada lagi bendanya, baru selesai. Makanya kalau makan jangan banyak-banyak, nanti pas mati warna-warni kotoran. Oke ya? Selesai? Jadi cukup kita mengetahui ada atau tidaknya dengan kain ini. Tidak boleh ditengok auratnya. Jadi ada mungkin yang Ustaz tengok Bilal kurang mengerti. Kan hanya dua itu bedanya. Ini Bilal baru, ini baru Bilal. Paham? Paham. Sama juga kayak di sini. Ini guru baru atau ini? Baru guru. Baru guru.
Jadi kalau ini Bilal baru, dia tengok itu gini. Nggak boleh, haram itu hukumnya. Nggak boleh kita tengok kemaluan orang lain. Paham? Nah, bagaimana kalau sekiranya tidak berhenti? Maka caranya ambil kapas, disumpal, dibikin bulatan, dimasukkan ke dalam, ditolak sampai masuk. Plok. Nah, jangan di pintu. Pas masukkan, tolak ke dalam semuanya. Enggak juga, masukkan semua ke dalam sampai setidaknya berhenti sejenak. Walaupun nanti keluar lagi, ya. Sebab pengalaman dulu pernah, udah kita sumpal, waktu digotong dari pemandian ke kain kafan itu kuningnya jatuh lagi. Ya kan? Itu mungkin waktu hidup sering kebanyakan makan cabai, jadi dia moonman, ya. Akhirnya menteri dia. Yang susah siapa? Bilalnya. Selesai, baru depannya naik lagi. Depannya, bukan, masih begini, angkat lagi. Tadi kan belakangnya kan? Ya. Ini depannya, sagarnya, ya. Wajib bersih. Tidak sedikit juga ada orang yang ketika diistinjakkan zakarnya keluar darah. Mungkin waktu hidup sering berzina, na'udzubillah. Atau anak-anak muda ini yang masih SMP ini sering istimna. Kalau bahasa pedasnya onani. Ya itu tidak boleh itu. Nanti kalau mati bisa begitu nanti ujung-ujungnya. Ya, udah bersih semuanya, selesai. Ini masih dalam keadaan miring kan? Sebelum dia kita terlentangkan, siram tuh paha. Ini paha yang memandikan itu kita siram dulu dengan air bersih. Siram, ya siram. Gini kan, tangan kanan, tangan kiri gini kan. Terus semua yang memangku dibersihkan dulu tempatnya itu. Kenapa Ustaz? Mana tahu ada kotoran yang keluar. Sudah tengok ini bersih, baru terlentangan seperti semula. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan, ini jenazah. Protes mayatnya, yo. Jangan berkelahi, ini ahli waris ya, jangan berkelahi. Mudah-mudahan harta ini. Waris. Ini ayah kan jangan dendam ya. Balik. Udah kan? Baliknya dibalas lagi. Balik. Nah. Enggak jatuh. Kalau jatuh pun biar aja enggak apa-apa. Nah, ini kan. Jangan main-main. Nanti kalau main-main tempat meninggal ya. Semua kan ya. Nah, jangan main-main. Ini mesti berjarak nih. Sama ada yang mandikan, ini mesti berjarak. Ya kan? Karena kita mau nyiram sini. Agak mundur. Jadi kalau nanti dia rapat, nggak sampai siram. Gimana disiramnya? Yang masuk jari. Nah, ya. Biar kok lama matinya. Ya. Berapa kali? Boleh lebih? Tergantung kebutuhan. Ya, kalau kira-kira masih kotor boleh lebih. Oke, setelah ini seperti yang tadi diapakan? Sabuni semuanya. Kemudian ini lehernya diurut. Mana tahu ada sesuatu di mulutnya. Ini kita urut di kuduk jadi. Enak nggak? Nah, sembari mulutnya kita gini kan. Mana tahu ada air. Kadang-kadang mau juga keluar darah. Ya, mengalir darah terus. Tidak dari mulut, dari hidung. Ini kuping tidak boleh ditutup karena takut masuk air. Karena air akan terkenang di sini sebab nyawa sudah tidak ada. Yang bikin air itu masuk sebab kita masih ada nyawa. Ya, jadi jangan ditutup kuping, biar aja terkenang airnya di sini. Bersihkan ini semuanya. Kalau ada gigi palsunya, ini gigi palsu nggak? Kita tengok. Muka palsu deh itu. Hah? Kalau ada gigi palsunya, jika bisa dibuka, buka. Ya? Kalau nggak bisa dibuka, jangan dipaksa.
Kenapa? Bisa haram karena menyakiti jenazah. Apa sebab? Karena gigi palsu itu bukan benda yang bermanfaat. Kalaupun dibuka siapa mau memakai? Kecuali giginya gigi emas. Ya, kalau ada orang yang berpendapat harus dibuka, misalnya, itu kan bukan bawaan lahir. Kita kasih dia tantangan, buka juga orang yang pernah operasi jantung. Ada cincinnya tuh, bukalah. Buka juga orang yang waktu tabrakan ada tanam pen di sini, bukalah. Buka juga ada perempuan yang pasang spiral di rahimnya, bukalah. Itu bukan kajian itu. Jadi jangan dipaksa buka jika sudah tidak mungkin. Jadi nanti kalau bapak ibu guru juga di kampungnya, anak-anak semua di tempatnya, ada yang mengatakan ngotot harus dibuka, kita tantang dia. Karena itu termasuk salah satu penyakiti jenazah, nggak boleh sakit jenazah itu. Motong kukunya nggak boleh. Ya, selesai ini semua bersih, terlentangan balik. Tunggu, sebelum diterlentangkan, lakukan seperti yang tadi, siram dulu paha dalam itu. Siram, Met. Nah, Betul. siram. Semangat. Semangat, semangat. Siapa namanya Pak? Memet. Memet. Nama sebenarnya Memet? Nama sebenarnya Rahmat. Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Oh, Rahmat Hidayat, luar biasa namanya. Berapa kali dah? 3. Yang ikhlas nama. Bersihkan paha dalamnya, Met. Paha yang mangku Mat, jangan yang di pangku. Oke, selesai. Telentangkan. Sudah? Ini kan terakhir nih kan. Kita suruh yang ada di lingkungan mandian tadi dengan yang mangku ini memastikan, coba kalian tengok mana yang kurang bersih. Jadi bukan hanya mata Bilal, tapi mata orang yang ada di situ supaya lebih yakin. Mereka tengok ini mana yang kurang bersih. Kalau kira-kira sudah semuanya sepakat bersih, baru kemudian kita siram pakai air mutlak lagi. Siram. Ya. Tangan kanan. Jangan ditarik-tarik yo. Sebelah kanan dulu, Met. Kiri baru tengah. Oke ya. Ini kata Nabi buat sebagai siraman terakhir. Apa ini? Kapur baru. Kapur barus ya. Udah mat. Jangan tinggalin mat ya. Udah ya. Kapur barus ini dicampur ke air, kemudian disiram ke jenazah. Siraman kapan? Siraman ya terakhir. Nah, di tempat kita diperas lagi air jeruk purut. Mat. Kemudian ada lagi sunnahnya daun bidara. Iya. Ada di sini tumbuhan daun bidara. Ada. Ini kata Nabi yang bilang ini pengusir setan. Jadi kalau ada anak-anak yang nakal-nakal, kasih daun bidara ini supaya setannya pergi. Oh, inilah 10 ini depan ini, Ustadz. Ini rombongannya nih. Iya. Nanti kalian punya daun bidara sedikit ini ya. Nah. Ya. Kebiasaan kebanyakan Bilal setelah selesai dimandikan mereka wudukan itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu guru tidak menggurui. Sebenarnya mewudukan itu tidak wajib, tapi boleh-boleh saja. Kenapa? Karena mandi jenazah ini adalah mandi hadas besar. Otomatis dia sudah berwudu, karena wudu itu hadas kecil. Tapi supaya jangan ada fitnah, nanti kata orang kampung tak diwudukan Bilal tuh bapak tuh, maka kita wudukan aja. Ya, tetapi kita sudah tahu hukum dasarnya nggak diwudukan pun nggak apa-apa. Alasannya apa? Karena mandi jenazah ini mandi hadas besar, otomatis sudah terangkatlah hadas kecil. Begitu menurut fikihnya. Ya, setelah diwudukan, baru disiram dengan perasan jeruk purut dulu. Ini jeruk purutnya ibu-ibu sering kerja ini, diparut,
serbuknya itu dikasih air, kemudian diperas atau disaring. Jangan seperti ibu-ibu malas, dirajang-rajangnya aja, kasihnya air. Hingga berserak muka mak dengan jeruk purut biji-bijinya, walhasil awak sapu lagi dia. Akibat malas, itu sering terjadi. Betul. Jadi kalau Ustaz tengok tidak diperas, Ustaz tidak pakai itu. Ngapain ini ngotor-ngotor di mayat? Ini sudah bersih. Diperas, disaring, jadi tinggal airnya saja. Lumayan kalau kapur barus, nggak apa-apa, ya kan? Macam ini kan dia halus-halus nih. Siraman kapur barus ini siraman terakhir. Setelah kapur barus disiram, Siram Ustaz, betul. ini ya, ini pakai air ya, di situ pakai air ya. Siraman terakhir, jangan lagi disiram pakai air lain. Ya sama aja lah. Udah disiram pakai kapur barus, siram lagi pakai air lain, ya hilanglah baunya. Kan tujuan Nabi supaya melekat wanginya itu kepada jenazah. Jenazah ini bau. Ini aja belum jenazah sudah bau. Belum jenazah ya kan? Teman diterima lagi belum? Teman di? Oke, selesai. Ini kita andui. Ya, cara menganduinya jangan seperti orang hidup. Diletakkan gini, kemudian diginikan dia. Tekan-tekan. Sebaik tarik di bawah. Udah tertutup ini kemaluannya, keluarkan kain basahannya. Bercot. Dah? Ini selesai. Sebelum kita angkat jenazahnya ke kain kafan, kita harus makaikan dia dulu cawat. Tahu cawat? Apa cawat? Daleman. Nah, daleman atau CD ya. Kamu pegang di ujungnya, ini angkat. Angkat jenazahnya. Dari bawah tangannya. Kamu ambil nih, dari bawah. Tarik terus ke atas. Tarik terus. Dah. Lipat. Iya. Dia disarungi seperti ini. Enggak pakai. Ini gunanya nanti ketika diangkat dari sini ke tempat kafan, ini auratnya nggak kelihatan. Iya. Ada sistem Bilal yang dikasih cawat di situ. Saya bilang nggak benar. Karena nanti nampak belakangnya. Kalau yang nampak hanya ini, nggak apa-apa. Ini jangan. Terus terlebih perempuan itu keseringan juga rambutnya dikerai. Haram, hukumnya nggak boleh itu. Dia mesti disimpan semua. Jadi sepanjang jalan dari tempat pemandian ke rumah terurai rambut banyak ditengok oleh ahli takziah. Haram, hukumnya tidak boleh. Sudah mati pun haram, apalagi masih hidup. Ini jangan coba-coba buka aurat ini ya. Kecuali kalau yang mau masuk neraka sama Nikita Mirzani ya. Betul, amin. Oke, selesai. Udah, selesai dulu lah. Duduk lah, habis, selesai mandikan. Ada yang mau tanya? Oke, kita lewatkan. Duduk, habis. Nah, duduk. Lebih kurang 2 jengkal. 1, 2. Kita gunting. Ini diumpamakan untuk ikatan yang ada di atas kepala. Pocongnya ya. Kemudian yang kedua, ini agak dibesarkan sedikit karena dia untuk lengan. Ya. Kemudian yang ketiga, lebih kurang sama panjangnya ini untuk pinggul. Seterusnya ini untuk lutut, agak pendek. Kemudian untuk di bawah kaki, 2 jengkal juga. Berapa semuanya? Nah, Ustaz mau kasih tahu, ini jumlah ikatan tidak ada sunnahnya harus berapa. Ini tergantung selera Bilal. Ada yang mau bikin 7, mau bikin 9, mau bikin 5. Paham? Tidak ada ketentuan harus berapa talinya. Oh 5 karena 5 waktu, nggak usah ngada-ngada. Oh 7 karena 7 hari dalam sepekan, nggak usah dibuat-buat. Oh 9 karena 9 bulan dalam kandungan, itu namanya ketinggian gaji. Ya? Paham itu kenapa harus 5?
Kenapa harus 5? Ya terserah Bilalnya, itu jawabannya. Ya, jadi nanti kalau kita nengok ada Bilal bikin tali 9, 7, biar aja. Jangan dibilang, oh ini nggak seperti kami pelajari, nggak ada gunanya itu. Bahkan Ustaz pernah bikin tali jenazah itu cuma 3 ya. Kepala 1, kaki 1, tengah 1. Kenapa Ustaz? Karena bayinya, mayatnya bayi kecil kan, cuma segini tuh benda banyak. Ya, dah. Udah bikin tali, udah kita kembang kain, kembang. Ini siapa yang turun jenazahnya nih? Mana? Siapa Pak Is? Guntur. Mana Guntur? Siap. Minta izin sama orang tuanya ya. Oke, selesai kan? Apa beda kain kafan laki dengan perempuan? Yang laki-laki jumlahnya 3 lapis, yang perempuan jumlahnya 5 lapis. Itulah hebatnya Islam, udah nggak bergerak lagi pun bungkusnya harus lebih banyak. Apalagi masih bisa bergerak. Makanya perempuan kalau pakai jilbab mesti pakai anak jilbab, biar nggak nampak rambutnya. Pakai manset, pakai stocking, dijaga auratnya. Yang menjaga aurat berarti menjaga dirinya dari azab neraka. Paham? Ini banyak bagi anak jilbab Ustaz tengok nih. Banyak kan? Besok pakai. Ya, kalau sayang sama diri sendiri. Kembang 2. Mana? Ini. Pas lah tinggi. Panjangan di rumah, kamu menang murah. Panjang kali ya, susah. Ini lapis kedua yang kita contohkan ini untuk anak laki-laki ya. Ambil lapis ini. Kapas. Tengok ya. Kapasnya kita buka. Dia gunanya pertama, air ini masuk. Botol harus tetap berdiri, jangan goyang-goyang. Paham? Nanti kalau goyang-goyang airnya keluar, botolnya nggak penuh. Jadi Ustadz sekarang ini ceret yang mau nuangkan air ke sini. Jadi kalau main-main nanti nggak masuk airnya. Waktu habis Ustadz pulang, hasilnya 0. Mau kayak gitu? Oke, semuanya tenang, tidak ada yang ketawa. Kalau bisa masa pakai ini. Turunkan semuanya. Biar aja ibu-ibu gurunya nanti ketika sudah selesai nanti minta kirim sama ibunya. Habibnya turun aja Habib. Turun aja Habibnya. Matikan, turunkan. Usaha untuk jangan nih. Ini kurangnya untuk bantal dulu, bantal. Ini kapasnya kan kayak gini nih. Bantalnya dia diletak 1 jengkal dari ujung kain. Kenapa 1 jengkal Ustaz? Supaya nanti bisa untuk bungkus bonbonnya. Nanti kalau diletak di atas nampak ubun-ubunnya. Ini letak dari 1 jengkal di bawah kain. Nah, ini nanti untuk bantalnya. Kalau ibu-ibu ini pandai dibuat bantalnya, tapi begini pun sudah oke. Nah, ini untuk tilonnya. Ini untuk tilonnya. Oke, mana satu lagi? Mbak. Tadi berapa lapis ini? Nah, lapis terakhir dia menutupi kapas supaya lebih nampak rapi. Ini lapis. Lapis ketiga. Lapis ketiga ya. Kalau perempuan dilapis ke berapa kita letak kapasnya? Bagus, berarti paham ya? Paham kan? Nah, udah selesai ini? Selesai. Ini sunnah Nabi ini. 3 lapis kan? 3 lapis kan? Tinggal masuk jenazahnya kita gulung. Tetapi kita masih ada sedikit tambahan untuk memakaikan jenazah itu baju dan celana.
Yang ini boleh ada, boleh tidak. Karena ada juga yang nggak mau seperti ini, langsung kain kafan yang 3 helai. Boleh, boleh. Ini kita buat yang biasanya nih, baju nih ya. Lipat gini. Ambil 1 telunjuk dari ujung. Ini dia. Kemudian gunting. Setelah digunting, dia akan menjadi seperti ini. Pas untuk leher mayat nanti. Ya, mana sini dulu. Kamu mau ukuran ini. Jadi nanti kalau mengukurnya, mayatnya berdirikan dulu, baru diukur, ya. Kalau latihan, kalau beneran jangan lari di sekampung. Oke. Ini bawahnya kan? Kemudian kasih nanti kain sarungnya. Dibuka lapis atas. Ini dibuka nanti gini. Kasih kain sarung. Ini ha. Oke. Nah, silakan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya. Ini biasanya nih, kalau orang-orang latihan kayak gini, lama-lama bakal meninggal juga dia. Ya. Udah, kita apa dulu? Kain sarungnya. Ini gini kan? Ini mayatnya canggih, bisa lihat dengan segini. Nah, sama. Kau mencoba melahirkan pula. Ini tangan boleh kayak gini, boleh juga kayak gini. Ya, yang nggak boleh itu kalau diginikan. Sana. Nah, ini nggak boleh ya. Ya. Kenapa boleh ketika boleh tidak? Karena banyak paham yang sholatnya pun tangan nggak di sini. Allahu Akbar. Ya kan? Nah, jadi kita tidak boleh terkejut, oh, tangannya kok diluruskan. Memang begitu dia sholatnya seperti itu. Nah, keseringan kita di sini dilipat. Dan melipat tangannya ini boleh di dalam baju, boleh di luar baju, tapi lebih rapi di dalam baju. Mana kanannya? Langsung tambah ya. Arti belum meninggal ya. Nah, gini, langsung gini kan. Tapi sebelum diginikan kasih kapas dulu. Apakah seluruh jemaah memaafkan almarhum? Udah, keseringan kita kalau mau mengkafani itu dibuat kain panjang keliling. Itu menyiksa Bilal. Panasnya luar biasa itu. Jadi kita pakai sistem, kalau ada kain panjang, kita nggak perlu ditutup keliling, cukup kita ginikan dari awal. Naik, angkat kainnya, naik, angkat kainnya, naik. Paham kan? Jadi nggak perlu ada orang yang tutup kain, semua tertutup apanya? Auratnya. Udah jenazah, udah. Awas lah. Ini kubur zuhur ya. Udah, ini sambung itu. Sampai dengan mukanya.
Ini kita yang kenal dengan tepung gaharu dan cendana ya. Ini salah satu manfaatnya supaya mayat tidak terlalu dikerumuni ulat di bawah tanah. Jadi ulat nggak suka dengan bau ini. Itu tujuannya. Nah, ini ada dua sisi kan, kanan dan kiri kan. Mana yang luar kita naikkan? Kanan. Kalau ada yang tak belajar, mana-mana oke katanya. Kan gitu. Tetapi yang luar kita naikkan kanan, nanti kanan di bawah posisinya, kiri di atas, sehingga nanti waktu di kuburan lebih mudah dibuka. Dinaikkan kanan. Cara menaikkan ini ada dua. Pertama boleh selembar-selembar. Lembar satu tarik sana, lembar satu. Itu lebih rapi sebenarnya. Kita buat ya. Mana lembar satu ini? Ini satu. Kita ambil lagi masuk dari sini. Paras Pak. Di sini ambil sudah ketakutan lagi. Dan boleh langsung sekali tiga, boleh, tapi lebih rapi satu-satu. Karena kita wajib juga merapikan jenazah itu, karena dia mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar ya Guntur, semangat. Keluarga sabar ya. Ada istrinya nih? Ada sih. Mana ada istrinya? Jatuh. Oh, udah duda rumah duda. Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Ya. Jadi Bapak Ibu memang harus serapi mungkin ya. Serem. Jadi bungkus jenazah bukan mesti asal-asal. Gimana kita hidup mau rapi? Ini berarti banyak yang dendam dengan dia ini ya. Nambah lagi ya? Buat nama. Ini supaya dia nggak manggil-manggil gini, kita ginikan. Nanti kalau dia udah manggil-manggil nanti. Nah, ya. Dari lutut, pegang lututnya. Hilang lutut udah. Oke. Ini akan diikat. Ikatannya ini posisinya di sebelah mana? Posisinya di sebelah kiri. Karena nanti jenazah itu menghadap ke kanan, sehingga ikatannya di atas ini. Ya, nanti kalau di kiri deh, di kanan diterima, di atas. Oke. Kemudian baru pinggul. Bu Nanda udah ikhlas kan? Siap. Ayo. Bu Ayu,
Ziarah terakhir, Bu. Anak ibu kan? Anak ibu kan? Ziarah terakhir, Bu. Baru lengan, mana lengannya? Nangis, bukan ketawa, nangis, sedih. Kok nangis kau? Biasanya kalau segini kan nggak ada yang mau suara. Ini nggak bernapas Pak. Tapi masih hidup ya. Gila, jangan sandang itu lah. Sandang itu. Itu usah. Jangan sandang. Nah, selesai. Bu Ayu ziarah terakhir. Ini biasanya kebiasaan kita di daerah ini ziarah kan? Itu sebenarnya kebiasaannya harus dirubah. Ziarahnya jangan setelah dikafani, tapi sebelum dikafani. Jadi bukan nggak boleh, hanya ganti posisi aja. Karena ini kan sudah bersih, sudah wangi, diciumi yang bau-bau jigong. Heboh kali. Dulu kata Ibunda Aisyah, suamiku dicium ayahku. Jadi ketika Rasul wafat, Abu Bakar menciumnya, itu dipastikan sebelum dimandikan. Itu dalilnya ya. Tapi kita enggak, setelah bersihnya dicium-cium. Ada lagi yang mulutnya tidak bertanggung jawab, awas air mata. Ada gitu? Kenapa dengan air mata? Air mata kalaupun dia najis, najis ringan. Kalaupun najis, jadi nggak ada, nggak apa-apa. Nah, selesai. Kita sholatkan. Habis kapan nih kan? 3 salat. Kita sholatkan. Pertanyaan Ustadz, di mana posisi imam jika jenazahnya laki-laki? Di manakah posisi imam jika jenazahnya laki-laki? Di kepala. Kalau jenazahnya perempuan, di kaki. Ketawa mayatnya. Di mana? Ketawa mayatnya. Di dada atau perut ini? Jawabannya salah itu. Posisi imam ketika jenazah laki-laki bukan di kepala, tapi sejajar dengan kepala. Masa imamnya di kepala, dia naik kemari imamnya? Kenapa pijaklah imamnya? Mana boleh? Sejajar dengan perut. Kenapa? Kepala itu simbol pemimpin laki-laki, perut itu simbol berkesinambungan hidup, karena ada rahim di situ. Oke? Jangan nggak tahu alasannya ya. Berapa rakaat sholat jenazah? Berapa rakaat? Ustaz kan berapa rakaat? Rakaatnya berapa? Ah, baru jawab betul, nggak ada rakaatnya. Boleh semua berdiri? Semua berdiri. Kita sholatkan jenazah ini. Satu orang maju ke depan, imamnya. Siapa? Ini. Nggak, jadi imam nggak mau juga. Cepat, kesian dia kali. Nih Farid. Kasih mic. Sejajar dengan kepala. Atau jenazahnya geser sana sedikit. Berikan sana. Ya udah digeser. Geser sendiri, Mas. Oke. Kita aja geser sendiri. Mandiri deh. Mandiri. Ustadz ajari niatnya dulu. Kalau niatnya laki-laki, jenazah laki-laki apa
niatnya? Itu baru bagus. Kalau perempuan pakai usolli. Ya ikut juga usolli. Usolli ala, bagus dia maju sini kamu jadi imam. Ya Haji. Ya nggak apa-apa. Masa yang banyak ning cipta suruh jadi imam nggak ngerti. Belum jadi mayat itu. Cak, kalau laki-laki jenazahnya apa niatnya? Usalli ala hajal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati imaman lillahi Kalau ta'ala. perempuan? Usalli ala hajihil mayyitati arba'a takbiratin fardul kifayati imaman lillahi ta'ala. Kalau ketepatan kita tidak tahu jenazahnya laki-laki atau perempuan, nggak tahu karena mungkin sholat Jumat. Siapa ini yang meninggalin? Nggak tahu kita. Bagaimana caranya? Dua jawabannya. Pertama, pakai niat laki-laki. Dengar ya? Kalau kita nggak tahu jenis kelamin apa jenazah ini, pakai niat. Kenapa pakai niat laki-laki? Karena makhluk yang diciptakan pertama adalah laki-laki. Paham? Jadi nggak ada cerita nggak tahu. Jangan nanti nggak tahu waktu doanya Allahumma firlahuha warhamhuha wa'afihiha. Atau yang kedua, usalli ala hazihil janazah. Bisa? Usalli ala hazihil. Oke, takbir. Yang lain ikut. Allahu Akbar. Ikut. Baca Fatihah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus. Allahu Akbar. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzi rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apakah jenazah ini baik? Ada yang bilang nggak baik nggak? Apakah ada hutangnya? Bayar nanti ya. Udah angkat jenazahnya, berangkat. Siapa? Dia tadi. Satu tangan di bawah, tangan kiri di atas. Udah. Pelan-pelan. Ya, belakang. Mundur. Mana nih Pak? Begini aja. Sabar, tahan. Ini karpet bukan dibawa betul-betulan, dengan faktor aja bawahnya. Udah kak, duduk Oke, kembali. masukkan. Mana kepalanya? Seluruhnya duduk kembali. Kepala luar. Seluruhnya duduk kembali. Seluruhnya duduk kembali. Seluruhnya duduk kembali. Nah, masukkan. Taruh. Udah naik. Seluruhnya duduk kembali. Nah, ini wajib dimerengkan ke kanan. Merengkan ke kanan. Mereng ke kanan. Nah, merengkan ke kanan.
Ininya mejanya dibuka aja Ustaz. Buka. Angkat, yuk. Udah nampak? Awas kamu itu. Begini posisi mana kiblat sana. Kita sana. Udah ya, ini kiblat ya, sana kiblat ya. Tanggap. Sana kiblat ya. Ini setelah digini kan dibuka semua, buka. Yang belakang dulu. Dibuka semua. Buka. Udah? Diginikan dia. Dibuka semuanya. Kenapa harus dibuka? Karena mayat ini akan mengalami pembengkakan. Dia akan gembong besar baru pecah. Jadi kalau nggak dibuka nanti itu menghalangi pembengkakannya. Jadi nggak ada istilah mitos kalau nggak dibuka pucungnya nanti datang ke rumah jadi hantu, nggak ada itu. Ya, kita tahu alasan kenapa dibuka karena tidak menghalangi pembengkakan. Oke, ambil papannya. Kalau papannya ada trigger diginikan aja. Ya, cara nyusunnya biar dia nggak masuk ke tanah, dia susun pisang nih, sisir ha. Buat namanya Guntur. Buat namanya ya. Sudah anak-anak, nanti insya Allah suatu hari nanti kita semua pasti akan seperti ini. Baik-baiklah jadi orang, terus berbuat baik, jangan lupa untuk mengerjakan kewajiban, ya. Oke, selesai. Berdirikan dia, nanti apa pula? Udah, bangkit. Nah, bangkit dari kubur ya. Bangkit dari kubur, oke. Kita kasih dulu takbir untuk kawan kita ini. Takbir. Maafin tasbih ya. Tepuk tangan nggak usah lagi. Takbir aja. Tepuk tangan nggak usah. Takbir. Oke, selesai. Bapak Ibu guru ada yang mau tanya? Bapak Ibu guru.